Ada lagi yang mengatakan bahwa beraninya mengatakan ini kecelakaan tunggal. Emang hakim dari mana? Itu kan perlu pembuktian. Ini di PK. Buktikan ada kasusnya dulu. Ada nggak kasus pembunuhan itu di Cirebon Kota? Saya berharap jangan ada hakim-hakim jalanan lagi lah. Ya. Beri contoh ada yang mengatakan bahwa ini sayembara. Ini apa-apaan lagi sayembara ini? Ini kelihatan sekali cari panggungnya gitu loh. Saya nggak perlu ngomong, udah tahu lah siapa orangnya tuh. Nama Susno Duaji belakangan kembali menyita perhatian. Bukan tanpa sebab, pria yang sempat menjabat sebagai Kabareskrim Polri itu belum lama ini mengadakan sebuah sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapapun yang bisa membuktikan adanya peristiwa keji yang membuat Vina dan Eki harus kehilangan nyawa. Pasalnya, Susno begitu yakin bahwa alasan tewasnya mereka adalah murni hasil kecelakaan tunggal. Sontak saja, hal itu memancing komentar pedas dari berbagai lapisan masyarakat. Tak terkecuali dari kalangan purnawirawan Polri, contohnya Ricky Sitohang. Sebagai informasi, Ricky Sitohang merupakan purnawirawan Jenderal Polri. Dengan berstatus sama, yakni Purnawirawan Polri, Ricky pun tak kuasa membendung rasa kecewanya terhadap Susno Duaji. Lantas benarkah sayembara itu membuat Ricky Sitohang sampai mempertanyakan kecintaan Susno Duaji terhadap kepolisian? Serta bagaimanakah pula luapan kekecewaan Ricky Sitohang terhadap sayembara yang diselenggarakan Susno Duaji? Saya berharap jangan ada hakim-hakim jalanan lagi lah. Ya. Beri contoh ada yang mengatakan bahwa ini sayembara. Ini apa-apaan lagi sayembara ini? Ini kelihatan sekali cari panggungnya gitu loh. Saya nggak perlu ngomong, udah tahu lah siapa orangnya tuh. Sayembara 10 juta kalau saya ini bawa ini kecelakaan tunggal. Kok hebat sekali gitu loh. Mendahului keputusan hakim. Kok hebat sekali gitu loh. Mendahului keputusan hakim. Beraninya menyalahkan hakim pertama, hakim banding, Mahkamah Agung. Hebat betul-betul. Brilian banget tuh otak itu. Yang sialnya lagi, betul-betul menjatuhkan reputasi Polri itu. Apapun Polri itu, kalau betul-betul dia cinta Polri itu nggak begitu. Sadar, peristiwa kan nggak ada. Bahkan saya ngasih sayembara. Kan kemarin dikasih sayembara. Di podcast saya kasih sayembara. Yang bisa membuktikan kalau ini ada peristiwa pembunuhan, nggak usah pelakunya. Kalau pelakunya mungkin sukar nangkapnya. Buktikan ada peristiwa pembunuhan di kota Cirebon. Saya kasih hadiah 10 juta tunai. Ayo, Anda dengar boleh juga ikut. Boleh ikut. Kontan. Ada nggak peristiwa pembunuhan di kota Cirebon tanggal itu, hari itu? Udah, buktikan. Cara buktikannya udah apa buktikannya? Dengan alat bukti, saksi, ini tambah lagi alat bukti forensik yang nggak terbantahkan. Ya kalau itu ada, aku kalah, saya bayar gitu kan. Ada lagi yang mengatakan bahwa beraninya mengatakan ini kecelakaan tunggal. Emang hakim dari mana? Itu kan perlu pembuktian. Ini di PK. Buktikan ada kasusnya dulu. Ada nggak kasus pembunuhan itu di Cirebon Kota? Kalau Bapak betul-betul memang purnawirawan Polri, harusnya Bapak memberikan suntikan ke dalam. Bukan memporak-porandakan keluar. Itu sama dengan Bapak tidak menghargai di mana Bapak dibesarkan. Nggak usah sebutlah Bapak Kabareskrim, Bapak mantan Kapolda, tapi Bapak menjatuhkan harkat martabat Polri. Nggak cocok diketawain Bapak itu gitu loh. Ya, jadi nggak usah ngejeblak terus, sialnya ya media make itu terus. Padahal sudah nggak bener gitu loh. Coba ada keseimbangan lah gitu. Nah, sehingga betul-betul dudukan itu bener. Biarkanlah hakim nanti yang memutuskan. Seperti contoh nih hakim PK nih. Ya biarkan aja diputuskan, apapun keputusan dari para hakim PK kita hormati. Ya kalau memang betul-betul fakta seperti itu ya itulah keputusan hakim.
Sayembara pembuktian alasan tewasnya Eki dan Vina memang telah membuat Susno dibicarakan orang banyak. Namun tentunya, ia telah terlebih dulu mengantongi sederet bukti yang menguatkan pernyataannya itu. Karena menurut Susno Duaji, pihak kepolisian sejatinya telah terlebih dulu melakukan investigasi di Cirebon Kabupaten yang membuktikan bahwa alasan tewasnya Eki dan Vina adalah dikarenakan kecelakaan tunggal. Dan setelah penyelidikan itu ditutup, barulah dibuka kembali sebuah investigasi baru yang kini berujung penangkapan terhadap 8 narapidana. Lantas, seperti apa komentar Ricky Sitohang terkait hal itu? Lah kalau ke cerita tentang kejadian 27 Agustus 2016 tentang ditemukannya Vina masih hidup, ya bukan jenazah ya. Vina masih hidup di atas jembatan flyover Cirebon dan Eki sudah meninggal. Kemudian darah, kemudian apalagi helm dan sepeda motor, itu sudah selesai. Selesainya dengan apa? Itu adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Yang memeriksa itu adalah Polres Cirebon Kabupaten, karena wilayahnya masuk wilayah Cirebon Kabupaten. Sudah selesai. Nah, sekarang berkembang ada kasus pembunuhan. Katanya di Cirebon Kota. Ya. Saya tidak tahu pembunuhan yang mana. Yang mana? Apakah ada pembunuhan di Cirebon Kota? Apapun pokok permasalahan, hakim juga nggak bodoh, JPU juga nggak bodoh. Dia pasti tahu bahwa ini kecelakaan lalu lintas, ya kecelakaan tunggal atau perbuatan tindak pidana pembunuhan. Kan akan dicek nanti. JPU juga akan ngecek mana visumnya, hasil visumnya apa, keterangan ahli apa, saksi-saksinya siapa. Kalau memang kecelakaan tunggal bentuknya apa. Di situ kan ada visumnya, kena benda tumpul, dan ada juga sebenarnya sudah bercampur dengan tanah itu. Ya, akhirnya jadi baur, tapi ada bekas-bekasnya tuh. Yang memandikan aja pun mengakui bahwa ini adalah korban daripada pemerkosaan. Nah, tapi namun demikian, hakim sudah memutuskan, kayak kita hormati. Ya kalau memang jalurnya seperti itu, mari sama-sama kita hormati. Nggak usah banyak terlalu cuak-cuak di luar, bikin pengadilan jalanan. Ada lagi yang mengatakan bahwa saya yakin 100% itu kecelakaan tunggal. Nah ini yang rusak tuh loh. Kemudian ada lagi bilang gali kuburannya itu kita buktikan lagi. Loh, kok jadi cari panggungnya udah berlebihan. Ingat suatu ketika kamu terlalu berlebihan memberikan komentar, nanti kamu terjebak dengan komentarmu sendiri. Kalau korban berpasangan naik motor meninggal karena kecelakaan lalu lintas, artinya ditabrak oleh mobil, atau apakah mungkin motornya tidak rusak sama sekali? Motornya tetap utuh sama sekali. Padahal dia itu mati gara-gara kecelakaan naik motor misalnya atau ditabrak. Apakah mungkin motornya itu utuh 100%? Tidak ada kerusakan sedikit pun. Karena sudah terlalu banyak orang pansos mengatakan bahwa Vina meninggal karena kecelakaan lalu lintas, yang ternyata total berbeda dengan visum et referendum sebelum maupun sesudah digali kuburan. Ditambah lagi dengan air mani di bagian sensitif karena dia adalah korban pemerkosaan juga. Pakai hati nuranimu. Kan yang mana? Perkaranya nggak ada kok. Perkara pembunuhan di Cirebon Kota itu nggak ada. Yang ada di Cirebon Kabupaten ditemukan 2 jenazah dan sudah selesai, sudah dikubur dan dinyatakan itu kecelakaan lalu lintas. Nah kalau pembunuhan di Cirebon Kota, Polresnya Polres Kota, pembunuhan yang mana? Satu pesan saya, semuanya kita menghormati hukum. Semuanya itu kita betul-betul mendudukkan hukum pada proporsinya. Siapapun yang salah, layak untuk dijatuhkan sanksi. Kalau penyidikannya betul-betul ada jadi masalah, ya betul-betul dievaluasi. Siapa yang melakukan penyidikan, sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari hal-hal yang sama.
Nah, terus kejadiannya ada nggak kalau serba nggak ada? Tidak ada. Nah, kejadiannya tidak ada. Apalagi pelaku. Jadi kan aneh kan? Bukan aneh, lucu. Meributkan sesuatu yang tidak ada. Kita bicara hukum ya. Untuk bicara hukum itu kita harus tahu dulu ada kejadian di wilayah kota Cirebon. Kalau zaman dulu namanya Kota Madia, ya, sekarang kota. Di mana ada kejadian itu? Perkaranya Vina dan Eki ini mesti diusut tuntas ke hulunya. Karena yang sudah komentar, ada bekas Wakapolri, ada yang bekas Kabar Reskrim. Wow, luar biasa. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, kini nasi telah menjadi bubur. Dan para terpidana pun harus menjalani hukumannya di balik jeruji besi. Oleh karenanya, dengan didorong kekecewaan serta tekad untuk membebaskan 7 terpidana lain, Saka Tatal pun mengambil langkah tegas lewat peninjauan kembali. Seperti diketahui, Saka Tatal merupakan salah satu terpidana yang kini telah mengakhiri masa hukumannya. Dan pada hari Rabu 24 Juli 2024 kemarin, agenda perdana peninjauan kembali yang diajukan Saka pun telah berhasil diselenggarakan. Dan dalam kesempatan itu, pihak Saka membawa sederet novum yang meliputi potret dan visum para korban yang dinilai tidak memiliki keberkaitan dengan tudingan serta fakta-fakta persidangan tahun 2016 lalu. Lantas, apa kata Ricky Sitohang soal novum-novum yang dibawa pihak Saka? Serta benarkah pula Susno Duaji yakin 100% kalau Saka akan memenangkan PK-nya? Ya kalau hakimnya nggak terkecoh juga ya pasti menang gitu kan. Makanya kan saya diundang juga oleh advokatnya diminta untuk ahli. Saya bilang nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang menang. Kenapa? Peristiwanya nggak ada. Ya ditanyakan aja pada hakim yang ngadili. Peristiwanya mana yang menyebabkan orang ini dihukum? Oh, pembunuhan di mana? Oh, Pinadanin. Oh, Pinadanin ini kan sudah tuntas di Kabupaten Cirebon. Nah, kalau ini bukan wilayahnya, di mana di wilayah Cirebon kota ada pembunuhan? Taruhlah ada. Kalau ada, mana saksinya? Mana alat bukti yang lain? Alat bukti yang lain nggak ada, semua nggak ada, saksi nggak ada, tuntas. Ya, ngapain lagi mau di PK-PK? Nah, masalah nanti PK ini, ya saya juga nggak ngerti juga. Saya sudah lihat tadi itu memori PK-nya yang dibacakan tuh, saya senyum-senyum aja. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Kok berani-beraninya mengatakan kecelakaan tunggal? Dari mana dasarnya? Kan ada hasil visumnya. Nah, visumnya kan bisa dibuktikan. Tapi silakan, itu hak daripada seseorang lawyer untuk melakukan itu. Silakan saja. Ya, muncul masing-masing. Ada lagi yang memberikan keterangan-keterangan dan siap untuk keterangan palsunya itu apabila dipidanakan. Dan saya yakin penyidik harus betul-betul berani pidanakan saja. Karena dia tidak betul-betul jujur. Katanya diarahkan, yang arahkan siapa? Tahun berapa? Kenapa sekarang baru bunyi kamu? Setelah ribut-ribut semua baru bunyi. Nah, ini yang kira-kira yang perlu dicermati oleh kita semua. Yang sialnya lagi, landasan berpikirnya coba. Waktu pra-peradilannya sebenarnya menggunakan Perkap tahun 2019. Tempus delictinya 2016. Sebenarnya sudah cacat hukum itu. Karena dia menggunakan Perkap 2019, peristiwanya 2016. Sedangkan Perkap 2012 yang mengawal itu. Nah, tapi namun demikian semua kita hormati, nanti akan uji materinya, nanti silakan penyidik melakukannya dengan betul-betul transparan. Saya tidak mendukung Saka Tatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Tak dapat dipungkiri, bagaikan sebuah bola panas, kasus tewasnya Eki dan Vina telah menggelinding liar sampai kemana-mana. Tentunya, hal itu pun memancing reaksi beragam dari sejumlah pihak. Bagaimana tidak, kejanggalan demi kejanggalan bak tak berhenti bermunculan setiap harinya.
Meski begitu, Ricky Sitohang masih memegang teguh keyakinan pada penegak hukum di Indonesia. Ia pun berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang ikut campur dan membuat panas keadaan. Lantas, seperti apa pandangan praktisi hukum Herdian Saksono? Seluruh tiang bangunan konstruksi perkaranya Vina dan Eki ini hancur babak belur ini, nggak tahu ini, nggak karu-karuan. Apalagi di 3 DPO, boro-boro 3 DPO, 8 orang yang beraksi aja belum tentu nih bener. Karena kenapa? Si Aib itu merupakan salah satu komplotan yang memberikan keterangan palsu. Fatal itu. Menurut hemat saya ya, apapun itu pokok permasalahan, saya tidak berpihak kemanapun. Siapapun yang layak diberikan sanksi karena dia melakukan perbuatan tindak pidana, berikan sesuai dengan koridor hukumnya. Siapapun yang tidak terlibat di dalamnya, jangan ditarik-tarik supaya dia terlibat. Luruskan masalah. Penyidik juga jangan mencari-cari kesalahan kelemahan orang lain kalau memang tidak ada benang merahnya. Berikanlah penyidikan sesuai dengan koridor hukum, sehingga transparansi hukum itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian masyarakat juga yang memberikan perhatiannya itu, percayakanlah kepada hukum. Kalau hukum tidak dipercaya lagi, terus siapa lagi yang percayai? Nah, selesaikan aja. Nanti kan ada saluran-salurannya. Saya sebagai praktisi hukum jadinya ngelihat, wah ini makin lama bukan nggak profesional lagi, makin nggak karuan. Saya juga nggak ngerti. Iya, padahal Polri ini terus terang banyak orang baiknya, tapi ketika kepentingan-kepentingan itu menunggangi beberapa perkara, jadinya maut banget, kusut. Saya juga sedih jadinya. Padahal saya sama Polri ini dekat banget, cuman ketika sudah dikulitin sedemikian telanjangnya, ya saya nggak bisa kayak Tante Elsa, kayak rekan Pitra atau rekan Rasman yang membela buta ya. Padahal barangnya udah kusut begini. Kita harus mendudukkan pada yang sebenar-benarnya. Kita mengomentari sesuai dengan keilmuan kita. Hal-hal yang tidak ada relevansi nggak usah dicari-cari lah ya. Membuat makin carut-marut masalah ini. Nanti ada membawa dari satu lagi, membawa lagi satu ini. Yang tadinya tidak kelihatan, sekarang kelihatan. Siap jadi pahlawan, siap jadi saksi, ditarik-tarik. Akhirnya semakin sembraut permasalahan ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.